time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ananda karena telah datang ke ruangan konseling individu ini. Bagaimana kabar Ananda? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baiklah, agar konseling individu kita berjalan dengan lancar, alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Ananda. Berdoa akan Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Ananda, sebelumnya kan kita belum berkenalan, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri Ibu dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Yola Ananda Musma, biasa dipanggil Ibu Yola. Ananda sendiri siapa namanya? Nama saya Rahmi Fianati Bu. Biasa dipanggil Ami. Ami. Oke Ami. Sebelumnya Ibu mau bertanya, apakah Rahmi sudah pernah sebelumnya konseling individu? Belum Bu. Berarti Rahmi belum tahu ya apa itu konseling individu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan tentang konseling individu. Nah, jadi konseling individu itu adalah salah satu jenis layanan BK yang dimana Ibu sebagai konselor dan Rahmi sebagai klien. Nah, jadi tujuannya itu Ibu akan membantu Rahmi mengentaskan permasalahan yang Rahmi alami dan Ibu harapkan Rahmi di sini secara sukarela dalam mengikuti kegiatan konseling individu ini dan secara terbuka mengemukakan permasalahan yang Rahmi alami kepada Ibu. Nah, jadi Rahmi jangan khawatir karena di konseling individu ini ada azas kerahasiaan yang dimana Ibu akan merahasiakan segala informasi yang Rahmi diberikan kepada Ibu. Selanjutnya, kegiatan ini juga berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bentuk penyelenggaraan konseling individu ini nantinya dengan cara wawancara konseling di mana Ibu bertanya kepada Rahmi dan Rahmi akan menjawab pertanyaan dari Ibu tersebut. Sampai di sini apakah Rahmi sudah paham terkait penjelasan dari Ibu? Baik Bu, saya sudah paham. Baiklah, apakah Rahmi sudah siap untuk konseling individu dengan Ibu? Bismillah, sudah siap Ibu. Oke. Baiklah Rahmi. Nah, jadi apa permasalahan Rahmi pada saat ini? Boleh Rahmi ceritakan kepada Ibu? Ini Bu, jadi permasalahan saya ini, saya kan bersekolah nih Bu. Jadi saya ini kan terus bawa motor, pergi sekolah itu pakai motor. Nah, jadi ada teman saya mungkin agak beda arah dikit lah Bu, tapi dia itu suka minta tumpang perginya pulangnya. Nah, tapi udah seminggu 2 minggu saya lihat teman saya ini nggak ada sedikit lah punya rasa kalau misalnya biasanya kan orang numpang itu adalah dikit minyak apa gimana. Nah, teman saya ini nggak ada. Nah, itu yang buat saya agak gimana ya kan. Nah, terus pas karena saya nggak bisa mendam, nah saya bilang lah sama dia, kayak saya bilang gini lah, misalnya namanya tuh si Gina. Nah, si Gina ini saya bilang, Gina, saya nggak suka kayak gini. Gina tuh kan juga ada ongkos diberi sama orang tua untuk pergi sekolah. Nah, jadi saya juga diberi ongkos sama orang tua saya untuk beli minyak di motor. Jadi sama-sama lah gitu kan. Baiklah Rahmi. Nah, jadi kan Rahmi kan tadi mengatakan bahwa Rahmi itu secara terbuka mengatakan ke teman tersebut bahwa Rahmi itu kayak kurang suka dengan sikap dia yang seperti itu. Lalu apa respon teman tersebut kepada Rahmi? Respon teman saya itu ya udah dia minta maaf Bu, dan terus dia tuh bilang ya udah saya mau kasih uang minyak itu 20.000 seminggu gitu. Udah saya iyakan. Perasaan Rahmi terhadap teman tersebut
karena dia bersikap seperti itu, apa perasaan Rahmi? Jengkel ya Bu, merasa kayak jengkel juga tuh, merasa sakit hati ya juga. Oh, berarti Rahmi jengkel ya. Lalu sebelumnya dia sering numpang ke Rahmi, dia tuh pergi ke sekolah itu pakai apa biasanya, Mi? Naik ojek biasanya Ibu. Ya, ojek. Dan kalau naik ojek itu pun ongkosnya itu lebih besar dari yang ongkos yang dia kasih ke saya Bu. Misalnya ongkos dikasih saya itu 20.000 per minggu kan. Tapi kalau naik ojek itu sehari aja udah 14.000 pulang balik. Oke. Teman Rahmi ini perempuan atau laki-laki? Perempuan Bu. Sejak kapan teman Rahmi tersebut sering numpang ke Rahmi untuk pergi ke sekolah? Sejak awal itu Bu, sejak awal semester 1 sampai akhir semester 1 itu Bu. Lalu saat ini pertemanan Rahmi dengan teman itu masih baik-baik atau gimana? Mungkin kalau untuk masalah belajar sih baik-baik aja, tapi kalau untuk misalnya udah pulang, pokoknya yang ada lah bahas-bahas kayak motor pergi, misalnya dia pergi main ya otomatis sama saya gitu kan, kayak kurang enak aja gitu. Iya. Lalu setelah dia nggak numpang lagi ke Rahmi, dia pakai apa lagi gitu untuk pulang? Sampai sekarang dia masih numpang Bu. Oh, masih numpang. Tapi saya udah mendam kayak gitu aja. Tapi kadang ada saya sindir, tapi dia tuh nggak sadar gitu lah. Nggak sadar. Baiklah Rahmi. Nah, latar belakang ekonomi keluarga teman Ami ini seperti apa, Mi? Latar belakangnya itu dia itu anak beasiswa Ibu. Jadi mungkin tiap berapa ya, pokoknya adalah uang saku rutin lah itu kan dikasih sama pemerintah. Dan orang tuanya itu petani mungkin, ya petani, kakaknya mungkin udah kerja. Tapi menurut saya 20.000 seminggu itu nggak berat lah, ada dibandingkan sama uang dia pergi ngojek tiap hari. Lalu sikap seperti apa yang Ami inginkan dari teman tersebut gitu, yang lebih baiknya ke Ami gitu? Sikap yang bagaimana nih? Saya maunya sikap orang itu lebih kayak ada tenggang rasa lagi, dan juga lebih menghargai dan juga tahu posisi gitu. Oke, jadi Rahmi menginginkan dari teman itu lebih menghargai Rahmi lagi, terus dan tegang rasa juga ke Rahmi ya. Nah, lalu jadi gimana menurut Ibu agar sikap saya itu, cara saya menghadapi teman seperti itu Bu? Nah, jadi menurut Ibu itu Rahmi itu coba secara terbuka lagi dengan teman itu, menceritakan apa saja yang Rahmi pendam gitu, apa saja yang Rahmi gak suka dari sikap teman tersebut. Dan menurut Ibu, Rahmi juga bisa bicara baik-baik dengan dia gitu kan. Lalu tetap juga berteman dengan dia, dan tapi kayak mungkin harus sikap dari teman tersebut yang harus dirubah ya. Menurut Ibu begitu Rahmi. Mungkin kayak gitu ya Bu. Lalu, nah jadi kan Rahmi tadi kan ada kayak jadi kan masalah Rahmi ini kan teman tersebut kan sering numpang kepada Rahmi. Tentunya Rahmi ada hal yang Rahmi pendam kepada teman tersebut. Nah jadi masalah Rahmi ini bisa dientaskan dengan teknik kursi kosong. Nah jadi teknik kursi kosong itu adalah salah satu teknik khusus dalam konseling individual ini, yang dimana nanti Rahmi itu membayangkan teman Rahmi duduk di sebuah kursi kosong yang Ibu sediakan. Nah jadi tujuan teknik kursi kosong ini yaitu untuk membantu Rahmi berkomunikasi dengan teman tersebut dan bisa mengatasi masalah Rahmi gitu lewat berkomunikasi dengan teman tersebut. Nah jadi
penyelenggaraan teknik kursi kosong ini Ibu menyediakan kursi kosong. Nanti Rahmi bayangkan teman Rahmi itu duduk di kursi kosong tersebut dan Rahmi mulai kayak berkomunikasi dan menyampaikan perasaan Rahmi gitu. Apakah Rahmi siap melakukan teknik kursi kosong tersebut? Insya Allah siap. Nah, jadi kan di sini ada kursi kosong. Nah, jadi Rahmi itu nanti membayangkan teman Rahmi itu duduk di kursi kosong tersebut dan Rahmi bisa mengutarakan perasaan Rahmi dan menyampaikan apa yang Rahmi rasakan. Boleh disilakan Rahmi mulai untuk menyampaikan perasaan Rahmi. Oke, baik, makasih Ibu. Nah, jadi saya mulai ya, Bu. Iya, Rahmi silakan. Jadi untuk teman saya Gina, mungkin perasaan saya sama Gina itu sebenarnya itu kita bisa teman baik, tapi mungkin Gina, saran saya itu Gina itu lebih tenggang rasa lah sama saya kan, dan juga saling menghargai, karena saya merasa Gina itu kurang saling toleransi kan, kita sama-sama kita kayak ya gimana gitu kan. Jadi saya harap Gina itu lebih punya rasa simpati lagi, karena ya bagaimanapun kita sebagai manusia ini kan juga saling membutuhkan. Dan satu lagi mungkin setiap Gina pergi sama saya, mungkin numpang pakai motor saya, mungkin Gina itu usahakan atau biasakanlah bilang terima kasih gitu, karena terima kasih itu mungkin sepele tapi menurut saya itu punya makna yang dalam gitu Gina. Berarti sudah Rahmi? Sudah. Bagaimana perasaan Rahmi setelah melakukan teknik kursi kosong tersebut dan sudah menyampaikan perasaan Rahmi gitu? Perasaan saya sudah plong Bu, karena saya sudah mengeluarkan unek-unek saya dan menganggap bahwa di kursi itu ada Gina. Oke Rahmi. Nah, jadi Ibu yakin Rahmi itu bisa kan mengutarakan perasaan Rahmi ke teman tersebut. Nah, kira-kira kapan nih Rahmi ingin menyampaikan ke teman tersebut secara langsung dengan dia gitu? Mungkin sesudah libur ini Bu. Oke. Sesudah libur ya. Nah, jadi kan Rahmi ingin menyampaikan secara langsung kepada dia setelah libur. Kira-kira itu kapan, di hari apa ya, Mi? Sekarang kan bulannya. Sekarang kan bulan Mei. Tanggal berapa sekarang ini? Tanggal 30 Mei. Jadi sekarang kan kita libur sampai hari Minggu Bu. Jadi pas hari Senin tanggal berapa itu ya? 28, 29, 30. Nah, jadi kan Rahmi ingin menyampaikan perasaan Rahmi itu secara langsung kepada teman itu setelah hari libur. Nah, kira-kira kapan hari itu Rahmi? Itu Bu, sekarang tanggal 30 Mei kan Bu, dan hari Jumat sekarang kan. Mungkin saya akan bicara terus terang sama si Gina itu tanggal 2 Juni Bu. Soalnya kan kita libur panjang juga sampai hari Minggu. Oke. Nah, Ibu yakin Rahmi itu bisa membicarakan secara langsung kepada teman itu bahwa Rahmi ingin menyampaikan perasaan Rahmi kepada teman tersebut. Nah, jadi kapan kira-kira Rahmi akan konseling individu lagi dengan Ibu dan Rahmi itu mengatakan bahwa Rahmi sudah menyampaikan perasaan Rahmi itu secara langsung kepada teman itu? Kalau tanggal 3 Juni bisa Bu, soalnya kan tanggal 2 Juni saya terus terang nih sama Gina. Besoknya saya mau konseling sama Ibu, apakah Ibu bisa? Bisa. Berarti Rahmi ingin konseling individu lagi dengan Ibu tanggal 3 Juni. Iya. Baiklah. Nah, dari apa yang kita bicarakan dalam konseling individu ini, Ibu dapat simpulkan bahwa
Rahmi itu kayak kecewa lah dengan sikap teman yang tidak ada rasa menghargai Rahmi gitu, tidak ada rasa tenggang rasa. Nah, jadi solusi untuk masalah Rahmi ini bisa dengan cara Rahmi itu secara terbuka dan bicara dengan dia secara langsung, mengemukakan apa yang Rahmi pendam dan Rahmi rasakan kepada teman tersebut. Nah, jadi apa yang dapat Rahmi ambil gitu, pengetahuan dan pemahaman baru apa yang Rahmi dapat ambil dari konseling individu kita pada hari ini. Baiklah Rahmi, Ibu akan bertanya. Nah, jadi selama sesi konseling ini, pemahaman apa yang Rahmi dapatkan? Jadi pengalaman yang saya dapatkan yaitu yang pertama yaitu mungkin sifat manusia ini banyak ya, ada mungkin seperti kayak teman saya itu yang mungkin tidak menghargai saya. Iya. Tapi saya mungkin berpositif thinking, saya harus berbicara terus terang agar dia itu juga mengerti. Kadang kan dia mungkin juga nggak sadar apa yang dia perbuat. Jadi tugas saya itu harus berbicara terus terang agar perasaan saya juga plong dan pertemanan saya itu tetap terjaga. Oke, nah jadi selama sesi konseling ini bagaimana perasaan Ami setelah mengutarakan permasalahan Ami kepada Ibu? Alhamdulillah saya sangat senang dan juga perasaan saya juga sudah plong, ya juga sudah plong dan bahagia juga Ibu. Lalu apa rencana Ami setelah sesi konseling ini? Saya berencana untuk berbicara terus terang apa yang saya rasakan kepada teman saya itu, Bu. Oke. Nah, Ibu, baiklah. Baiklah Rahmi, semoga apa yang Rahmi rencanakan itu berhasil dan berjalan dengan lancar. Dan Ibu yakin bahwa Rahmi itu pasti bisa melakukan rencana tersebut. Jika Ami ada masalah lagi, jangan ragu-ragu lagi datang ke ruangan konseling individu ini, karena Ibu akan bersedia membantu Rahmi dalam mengentaskan permasalahan yang Rahmi alami. Selanjutnya, baiklah Ami, jika Ami ingin konseling individu lagi dengan Ibu, jangan ragu-ragu ya untuk datang konseling individu lagi dengan Ibu ke sini. Nah, jadi Ibu akan mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini. Nah, jadi tadi kita kan berdoa membuka konseling individunya, jadi kita tutup lagi ya dengan berdoa. Berdoa Ibu pimpin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, alhamdulillah sesi konseling kita sudah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih kepada Rahmi. Nah, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahmi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.